Fathul Qarib. Perlu kipas nggak? Itu udah. Iya. Ada ya panas. Udah cukup. Gak tidur. Kayak lu panasnya. Deh. Fathul Qarib bab salatul ahlan. Cek. Oke. Shalawatul masnunatu wassalawatul masnunatu khamsun. Al-Aidani ay salatu Idil Fitri wa Idil Adha, wal kusufani ay salatu kusufis syamsi wa khusufil qamari, wal istisqa'i wal istisqa'u ay salatuhu. Wassalawatul masnunatu, dan bermula segala solat sunnah. Khomsun itu ada 5. Ini yang bab pertama ya. Solat sunnah itu ada 5. Diulang sekali lagi. Yang pertama, solat sunnah 2 hari raya. Al-Aidani artinya 2 hari raya. Apa yang dimaksud dengan solat sunnah 2 hari raya? Ay solat Idul Fitri wa Idul Adha. Solat sunnah Idul Fitri wa Idul Adha. Idul Fitri, Id artinya kembali, Fitri artinya makan. Oh, sekarang ada yang bilang Idul Fitri kembali ke kemenangan. Siapa yang menang? Padahal nggak ada pertandingan sebelumnya. Nah, kembali makan artinya udah fitrun itu makan. Kalau suci bukan fitrun tapi fitroh. Tuh. Kadang masyarakat Indonesia sering menerjemahkan arti Idul Fitri kembali kepada kemenangan. Sholat jarang, puasa bolong-bolong, giliran hari raya datang ke masjid Mas'ah, duduk paling pojok, nangis jikiran. Lah malaikat juga bingung. Lu mau ngapain di sini? Sholat kagak, puasa kagak, yang wajib ditinggalin. Sholat Id sunnah, enggak juga enggak masalah. Tapi muakkad, dikuatkan. Itu. Nah, jadi kembali, Idul Fitri itu artinya kembali makan, bukan kembali kepada kemenangan. Makanya zakat itu kalau zakat kita sering nyebutnya zakat fitrah. Di dalam kitab itu bahasanya bukan zakat fitrah, tapi zakat fitri. Di Indonesia jadi bahasa Indonesia zakat fitrah. Arti fitrah suci. Betul. Tapi di dalam teks kitab shadaqatul fitri, zakat makan. Makanya inti daripada zakat fitri ini buat ngasih makan. Makanya dianjurkan menurut mazhab Imam Syafi'i tidak sah kalau tidak dengan qut al-balad, makanan pokok daerah tersebut. Di Indonesia beras. Kalau zakat fitri nggak pakai beras nggak sah. Tapi ada mazhab lain, di antaranya mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa zakat fitri itu boleh dinilaikan. Nah, di situ yang diijtihad oleh para ulama kemudian maksudnya boleh zakat dengan uang. Tapi saya lebih condong ke yang uang. Kenapa? Multifungsi. Nah iya. Sekarang ada 10 orang kita tanya, lu mau beras, mau duit? Duit pasti jawabnya. Itu bisa buat bayar utang kayak, buat apa kayak, lumayan walau 35. Terakhir berapa kemarin di sini? 45. Wah, berarti standar beras yang bagus yang dipakai di sini ya. Itu. Sebagian yang lain ada yang 35, 40. Enggak apa-apa itu semuanya. Jadi Idul Fitri itu kembali makan. Idul Adha, arti Adha kurban. Itu jelas maknanya enggak? Hari raya kurban, bener tuh. Peringatan kurban. Nah, itu baru tepat. Nah, itu. Waktunya udah tahu dari sejak syuruk ya sampai dengan sedikit matahari segede galah.
dan itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan. Perempuan yang sedang berhalangan pun dianjurkan tetap datang ke tanah lapang ya. Makanya teman-teman Muhammadiyah suka kalau sholat di tanah lapangan. Kenapa? Untuk menghindari perdebatan. Kalau ada wanita yang sedang berhalangan, dia tetap bisa untuk ikut sholat. Kenapa? Karena buat wanita yang berhalangan, yang dianjurkan buat dia bukan sholatnya, tapi mendengarkan khutbahnya. Itu wasiat inti dari hari raya. Dua-duanya sama seperti itu. Adapun bagi seorang perempuan yang berhalangan tentang masuk ke masjid, itu khilaf. Di dalam madhab Syafi'i lebih lentur untuk masalah yang haid. Kalau yang haid, kalau darahnya dikhawatirkan tidak akan mengotori masjid, maka nggak apa-apa. Tapi ada juga yang tetap nggak boleh. Kenapa? Ihtiraman, untuk menghormati masjid. Bagaimanapun wanita kalau kotor, kalau sedang berhalangan, itu sedang dalam posisi tidak suci. Masjid itu harus suci. Kalau ada kotoran wajib dibersihkan. Membiarkan kotoran di masjid juga hukumnya dosa. Itu alasan yang tidak mengizinkan perempuan yang berhalangan untuk masuk ke dalam masjid. Maka kalau ada wanita yang berhalangan, sholat idnya dilaksanakan di masjid, lebih baik dia sholat di luar. Nggak usah masuk ke area dalam masjid, di halaman maksudnya. Itu lebih dianjurkan seperti itu. Saya belum pernah sholat id di sini masalahnya. Belum diundang-undang. Itu udah ada jadwal duluan. Di sini sampai mana meluber ya jemaah? Saya belum lihat. Sampai sini? Kalau itu ada lebih ramai. Lebih rame. Oh, insya Allah. Oh iya, Idul Fitri banyak yang mudik, iya benar. Insya Allah. Nah itu dianjurkan di luar kalau memang ada kursi atau kota di luar. Ya. Tapi kalau misalnya nanti ya nggak mungkin, ya udahlah, dia ambil pendapat yang membolehkan untuk masuk ke dalam masjid. Beda dengan junub. Nah junub lebih saklek. Junub kan nggak ada kotoran kan. Beda dengan berhalangan. Berhalangan mah istilahnya ada darah yang dikhawatirkan jatuh, dan darah itu bisa jadi mengotori. Tapi junub itu tetap nggak boleh. Junub nggak boleh. Kecuali kalau lewat doang kayak gini nih nggak masalah. Assalamualaikum. Enggak apa ya? Insya Allah. Nggak apa-apa Ustaz ya. Berkah Ustaz. Oke, kita lanjut. Terima kasih. Yang itu dua ya. Yang pertama sholat sunnah, dua hari raya. Kemudian lagi sholat sunnah, dua gerhana. Gerhana bulan dan juga gerhana matahari. Tata caranya kayaknya udah paham semuanya. Di sini selalu diamalkan. Di zaman Nabi itu di zaman Nabi belum ada 8 lembaga pannya apa ya? Antariksa gitu-gitulah. Lembaga, lupa arti 8 apa. Pokoknya di zaman Nabi pun nggak ada BMKG yang bisa memprediksi kapan akan terjadi gerhana. Jadi begitu kelihatan, oh ini kayaknya udah ada gerhana nih, ini kayaknya udah nggak normal nih menurut hitungan falakiyah. Akhirnya ketika ngelihat gerhana, baik itu matahari ataupun bulan, langsung orang-orang pada sholat. Nah itulah yang dimaksud dengan sholat kusyufain, sholat dua gerhana. Rukunya dan dirinya berapa kali tuh? Per satu rakaat tuh diingat. Nah itu udah paham semuanya. Kalau nggak bisa sama imam ikutin, itu lebih safety dan lebih aman ya. Kemudian yang berikutnya wal istisqa ay sholatuhu, sholat istisqa, artinya sholat sunnah istisqa, minta hujan. Nanti akan dibahas satu persatu. Apa itu sholat id, apa itu sholat istisqa, nanti akan dibahas. Termasuk kalau sholat istisqa itu dianjurkan sebelum seseorang sholat, itu imam, di sini siapa imam besar misalnya Habib, ketua DKM, membuat instruksi terlebih dahulu dianjurkan puasa 3 hari sebelumnya. Hari yang keempat baru berbondong-bondong ke tanah lapang seperti sholat id untuk sholat istisqa atau sholat minta hujan. Di zaman Sayyidina Umar juga dijalankan tuh, kering kerontang lama banget. Banyak yang meninggal dunia, banyak yang enggak tersuplai makanan, di mana uang udah nggak ada harganya lagi, onta-onta banyak yang mati kelaparan. Akhirnya beliau mengajak para jamaah rakyatnya untuk sholat istisqa, dan beliau yang imami langsung. Nggak lama setelahnya Allah turunkan hujan, masya Allah. Itu sholat sunnah istisqa. Beb nonton ya, gip dong.
Oke, sampai sini clear. Kita lanjut. Ada yang pertanyaan? Salat sunnah yang 5 tadi? Barakallah. Was-sunanut tabi'atu lil faraidi. Ustaz Uqan barangkali ditabarukan, Ustaz, bisa dibaca lagi? Was-sunanut tabi'atu dan sunnah-sunnah yang mengikuti lil faraidi salat fardu wa yu'maru dan diungkapkan anha darinya aidon deui lagi bisunnatit taro bisunnatit rotibati dengan sunnah rotibah wahia adalah sab'ata asyara rakaatan 17 rakaat rakaat al-fajri 2 rakaat fajar wa arba'u qabla zuhri 4 sebelum zuhur wa rakaatani dan 2 rakaat ba'dahu setelah zuhur wa arba'u dan 4 rakaat qabla asri sebelum asar wa rakaatani dan 2 rakaat ba'dal maghribi setelah maghrib wa salasu dan 3 rakaat ba'dal isya'i setelah isya yuktaru witir biwahidatin dengan satu minhunna darinya. Oke. Sip. Barakallahu fik. Yang berikutnya ini sholat sunnah yang tadi itu sholat sunnah yang ada sebab ya. Sebab adanya enggak, kecuali yang 2 hari raya, lainnya karena sebab semuanya. Yang berikutnya kita masuk bahas masalah sholat rawatib. Wassunanut tabi'atu lil faraidi. Sunan itu artinya jamak dari sunnah, artinya sholat sunnah. Sunnatani sunanun. Wassunanut tabi'atu lil faraidi, dan bermula sholat sunnah yang mengikuti ia bagi sholat fardu. Maksudnya sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Wa yu'abbaru anha, dan diungkapkan daripadanya sholat sunnah pula aidan bis sunnatir ratibati, dengan sholat sunnah rotibah ya. Dengan sholat sunnah rotibah. Bahasa Arabnya rotibah itu mufrad, satu. Kalau jamak rawatib. Cuma orang Indonesia udah nyebutnya versi jamak, sholat rawatib dulu. Ketika disebut rawatib maknanya qobliyah plus ba'diyah ya. Wahia, dan bermula dianya sholat sunnah rotibah atau sholat sunnah rawatib sab'ata asyara rakaatan, itu ada 17 rakaat ya. Apa aja yang 17? Rakaatal fajri, yang pertama 2 rakaat subuh fajar. Kemudian yang kedua wa arba'un qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaata ba'daha, 2 rakaat setelahnya zuhur. 4 sebelum, 2 sesudah. Wa arba'un qablal asri, 4 rakaat sebelum asar. Wa rakaatani ba'dal maghribi, 2 rakaat setelah maghrib. Tuh, nggak disebutkan sebelum maghribnya. Ini satu pendapat. Ntar kita bahas satu-satu. Wasalasun ba'dal isya, 3 rakaat setelah isya. Lah kok isya 3 rakaat? Ntar. Sebelumnya juga nggak ditulis di sini. Jadi sholat sunnah qobliyah isya itu tidak dicantumkan di teks yang pertama. Nanti ada tapinya tetap. Nah, yang satu ini yutiru biwahidatin minhunna, diganjilkan, maksudnya disolat witirkan, biwahidatin dengan yang 1 rakaat, minhunna daripadanya sholat isya. Waalaikumsalam. Daripadanya sholat isya yang daripadanya 3 rakaat, minhunna 3 rakaat. Hiya aqallul witri, yang satu ini adalah sekurang-kurangnya witir. Wa aksaruhu, dan yang paling banyaknya witir 11 rakaatan, itu 11 rakaat.
Dah, sampai sini dulu, nanti kita akan lanjut masalah witirnya. Nah, kita masuk tentang sholat sunnah rotibah, ya. Sholat sunnah rotibah. Ulima min dzalika anna sunnatar rotibah hiya sunnanut tabi'atul lil faraidi. Kita sudah mengetahui bahwa sesungguhnya sholat sunnah rotibah itu adalah sholat sunnah yang mengikuti sholat-sholat fardu. Wa alaihi fala yadkhulu nahuduha. Berdasarkan keterangan ini, maka tidak dikategorikan sholat sunnah rotibah contohnya sholat duha. Kenapa sholat duha tidak masuk sholat sunnah rotibah? Karena sholat duha tidak mengiringi sholat fardu. Jadi sholat duha tidak dikategorikan sholat sunnah rawatib. Li'annaha laisat tabi'atan lil faraidi. Karena sholat duha nggak ngikutin sholat sunnah fardu. Ya. Tuh. Kemudian ada 17 rakaat. Yang pertama rakaatul fajri, 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Ini yang pertama kali ditulis di sini. Dari sekian banyak jenis-jenis sholat sunnah rotibah yang paling pertama, rawatib yang paling pertama ditulis ternyata sholat subuh. Padahal sholat yang pertama dilakukan oleh Nabi sholat zuhur. Tapi ternyata manzilah 2 rakaat subuh itu lebih utama. Buktinya salah satunya dicatat, ditulis di sini. Nah, di dalam syarah dijelaskan innama qaddamahuma li'annahuma afdhalur rawatibi. Hanya saja didahulukan sholat sunnah fajar li'annahuma karena 2 rakaat sebelum subuh ini afdhalur rawatib, yang paling afdal dari sholat rawatib. Ba'dal witri, sesudah sholat witir. Tapi witir dulu yang paling utama berarti. Karena witir sebagian lain ada yang menganggap wajib. Mazhab Hanafi, witir harus lengkapin akhirnya dengan 1 rakaat biar ganjil. Ya, saking kuatnya posisi sholat witir. Gak tahu bapak-bapak ada yang dawam apa enggak mau witir? Gak masalah, sunnah sih. Tapi kalau didawamin itu paling afdol tuh sholat. Ya. Kemudian walidzalika, karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda, rakaatul fajri, 2 rakaat sebelum sholat subuh, khairum minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Wa ba'dahuma baqiyatur rawatibil muakkadati. Setelah sholat 2 rakaat subuh, baru sholat sunnah-sunnah lainnya yang muakkad. Setelah yang muakkad, baru yang ghairu muakkad. Ini bicara level yang terbaik. Jadi yang pertama witir. Habis witir, sholat subuh 2 rakaat, sunat subuh 2 rakaat. Habis itu baru semua sholat sunnah yang muakkad, baru sholat sunnah yang ghairu muakkad. Itu sholat sunnah fajar. Kemudian kita baca lagi di dalamnya, walau fi niyatiha asyra kaifiyat fayanwi bihima syiatul fajri. Nah, boleh niatnya macam-macam Pak untuk sholat sunnah ini. Boleh nawaitu sunnatal fajri, boleh. Usolli sunnatal fajri rakaataini, boleh. Tapi ada kata-kata sunnatal fajri ya. Usolli sunnatal fajri boleh. Atau usolli rakaatail fajri juga boleh. Aku niat sholat sunnah 2 rakaat fajar, boleh. Ya. Kemudian au sunnatas subhi, boleh. Bapak niat sholat sunnah subuh, masuknya otomatis fajar. Usolli sunnatas subhi, boleh. Au sunnatal ghadah, boleh. G-H-O-D-A-H, ghadah. Bahasa Arabnya ghadah alif tamarbutah, ghadah. Usolli sunnatal ghadah, boleh. Usolli sunnatal bardi, barad, arti barad dingin, boleh. Karena emang waktu itu waktu sedang-sedangnya dingin. Yang mandi junub pada malas itu. Usolli sunnatal bardi, itu boleh, sholat dingin. Warak'atail bardi, boleh. Saya niat sholat 2 rakaat dingin. Kalau tadi sholat sunnah dingin, ini sholat sunnah 2 rakaat dingin, boleh. Au sunnatal wusta, atau niatnya pakai kata-kata wusta, boleh juga. Au rak'atail wusta, sholat sunnah 2 rakaat wusta, itu mananya itu juga. Ya.
binaan alal qauli bi annaha salatul wusta, bagi yang berpendapat bahwa salat wusta ini adalah salat fajar. Hafizu alas salawati was salatil wusta, itu ada di dalam Al-Qur'an kalau nggak salah ayatnya, kalau salah dikoreksi. Ya, ada ulama yang menafsirkan salat wusta ini ya ini 2 rakaat fajar. Ada yang mengatakan bukan itu. Tapi bagi yang mengatakan fajar, ini boleh pakai wusta kalau pengen pakai bahasa Arab. Saya baca komentar hukum mencabut bulu kumis, Ustaz. Aduh, di luar konteks ini. Nanti ya, kita masih bab sholat sunnah di sini nih. Kumis mana tuh? Gak tahu nih, kumis atas, kumis bawah. Emang ada bulu kumis dicabut. Makasih, bantu tap-tap layarnya, berkah semuanya insyaallah. Kemudian kita lanjut lagi. Ini masih sholat fajar nih, tata caranya. Wa yusannu takhfifuhuma, dan disunahkan yang ringan-ringan bacaannya, jangan yang panjang-panjang supaya subuhnya kekejar. Jangan rakaat pertama surah Al-Baqarah, kedua Ali Imran. Salat sunnah doang, enggak, ini enggak disunahkan. Jadi salat sunnah fajar yang baik, yang pendek-pendek aja. Kalau Nabi sendiri ngamalinnya udah dijelaskan kemarin, wa ayyaqra fihima, membaca pada keduanya 2 rakaat bi ayatil Baqarah, ayat Al-Baqarah pada firman Allah, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'um bainana wa bainakum, sampai dengan muslimun. Tuh dianjurkan kalau hafal. Bacain ini boleh. Rakaat pertama baca. Kemudian yang kedua ayat Ali Imran. Dari mulai ayat qul ya ahlal kitab. Bukan. Enggak, saya salah, Pak. Yang pertama tadi Al-Baqarah amanna billahi, sampai di ayat itu, di akhir ya. Amanna billahi wa malaikatihi. Di mana ada Ustaz Elmi yang hafiz Quran nih. Kita bukan hafiz Quran. Amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusuli wa qalu, seterusnya sampai rabbana firlana rabbana wa ilaikal masir. Terus boleh dilanjutkan sampai akhir. Ini Al-Baqarah yang terakhir. Terus itu rakaat pertama. Rakaat yang keduanya dimulai dari surat Ali Imran, yaitu ta'alu qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'um bainana wa bainakum, sampai dengan muslimun. Hadza huwa shawab. Ini pendapat yang benar. Kemudian wa illa fa bi suratai alam nasyrah au alam tara. Boleh. Rakaat pertama alam nasyrah laka sadrak, surat apa namanya itu? Waalaikumsalam. Surat apa namanya? Al-Insyirah. Kita hafal nama ayat, kagak hafal nama surat, Pak ya? Itu penyakit orang-orang kita itu. Surat Al-Insyirah. Apa surat Al-Insyirah? Alam Nasyrah. Yang kedua surat Alam Taro. Apa nama suratnya? Al-Fil. Tuh. An-Nasr, tahu surat apa Pak? An-Nasr? Wal Asri. Yang kenal namanya Izaja, Pak. Oh, Jaja Nasrullah ya. Penyakit orang kita kayak gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting tahu suratnya. Itu disunahkan itu alam nasyrah, alam taro. Yang pertama alam nasyrah, laka sadrak, wa wada'na anka wizrak, seterusnya. Yang kedua al-fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tuh banyak opsi. Atau boleh fabi suratai al-kafirun dan al-ikhlas. Boleh. Tuh. Ini dianjurkan berpasang-pasang kayak gini ya Pak ya. Dianjurkannya berpasang-pasang kayak gini. Al-kafirun, al-ikhlas. Bagi yang mengamalkan ini lil ittiba, karena mengikuti Rasulullah SAW. Jadi ada pahala sunnahnya. Boleh nggak pakai surat yang lain? Boleh. Tapi nggak dapat ittibanya. Nah ini. Lil ittiba, karena mengikuti Nabi. Falau jama'a baina ma dzukira kana aula. Kalau digabung antara yang udah disebutkan lebih bagus. Yang pertama pasangannya berarti surat Alam Nasyrah dengan Alam Taro. Itu lebih bagus.
Tapi kalau yang pertama Alam Nasroh, yang keduanya Al-Ikhlas, itu juga bagus, tapi levelnya di bawah yang tadi yang pertama. Kalau pengen Al-Ikhlas di rakaat kedua, yang pertama bacanya surat Al-Kafirun. Alam Taro. Boleh dicatat tuh, diupdate. Kalau pengen sholat tuh, kan dapat ilmu baru banget ini. Ini langsung diamalin bisa ini. Alam Nasroh, Alam Taro yang kedua. Ya, pasangan yang berikutnya Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, sama Kulhu. Ya, Al-Ikhlas. Itu tuh dua tuh. Yang lebih bagus lagi yang paling pertama cuma agak panjang. Dari amanna billahi wa malaikatihi, apa enggak tuh tapi ya. Amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi seterusnya. Sampai dengan yang keduanya Qul ya ahlal kitab ta'alu, surat Ali Imran, panjang. Tuh ya, untuk sholat sunnah fajar 2 rakaat. Lil ittiba yang tadi itu untuk ngikutin dalilnya karena Rasul ngamalin itu. Kemudian wa yusannu ayyub sila bainahuma wa bainas subhi walau qadaan bidij'atin. Disunahkan untuk memisahkan, menyelingi bainahuma, antara keduanya 2 rakaat sebelum fajar, wa bainas subhi, dan di antara salat subuh, walau qadaan, sekalipun salat subuhnya subuh qada, bukan yang adaan. Dengan apa? Bidij'atin, dengan tidur miring. Bidij'ah, berbaring. Sunnah apa itu berbaring? Jadi habis salat sunnah 2 rakaat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, sambil nunggu qomat tidur. Dija'ah tuh saya praktekin ya, mohon maaf Pak. Nih, dija'ahnya kayak gini nih. Dija'ah dengan ala jambihil aiman. Bidij'atin ala jambihil aiman, dengan sisi yang kanan. Berarti begini Pak, mohon maaf. Berarti pakai yang kanan. Bukan dija'ah itu bukan tidur telentang, tapi tidur berbaring kayak gini. Nah, disunahkannya menghadap yang ini ke kanan. Berarti nggak disunahkan begini. Jadi begini yang disunahkan. Gak apa-apa, sebentar begini aja. Nah kayak gitu. Sip. Nah, jangan keterusan tapi. Tapi orang kita langsung ke bawah. Itu dia. Gimana? Nah, hikmahnya Pak Herman ini untuk dij'atul qabri. Ketika kita di dalam kubur, begitu posisi kita dibaringkan. Itu hikmahnya. Nabi begitu. Makanya disunahin. Jadi kalau ada tidur di masjid ini nih, kalau ada yang tidur habis sholat fajar, jangan dimarahin. Oh, lagi ngamalin sunnah dia. Tapi tidur-tidurannya sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, banyak ini belum dilihat ini. Lanjut. Sini nggak apa-apa bro. Bidij'atil qabri, dengan membaringan kubur. Walau akharahuma anil fardi ittaja'a ba'da sunnati kama fi hawasil khatib. Kalau emang nggak bisa sebelum, ya sesudah sholat subuh nggak apa-apa. Sebelum nggak bisa, subuh nggak apa-apa. Habis sholat nggak enak. Saya mau ngamalin satu sunnah ini di masjid Mas A, tapi takut dibilang asing ntar sama orang lain. Bid'ah. Kalau bid'ah sunnah padahal. Tapi kalau emang mengkhawatirkan nanti jadi fitnah, ya udah setelahnya boleh. Setelah subuh berbaring dikit. Jadi sebelum kita pulang, kita sholat rebahan dulu, berbaring dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil khair, insyaallah. Itu tentang masalah sholat sunnah qabliyah. Ya. Sholat sunnah qabliyah. Pak Ustadz, saya nggak mungkin, lambung saya sakit Pak Ustadz kalau tidurnya kayak gitu. Gimana Pak Ustadz? Bisa diganti? Bisa. Gantinya pakai zikir dan doa lah yang lain. Tuh. Jadi kalau kita tidak berzikir, tidak berbaring, dij'ah bahasa Arabnya. Kalau kita tidak berbaring, ganti baringnya dengan zikir dan juga dengan doa. Itu lebih afdal. Tapi tetap di tempat yang pertama ya. Tetap di tempat yang awal. Boleh pindah ke tempat yang lain. Malah lebih afdol sih, di sini dijelaskan fa ilam yati bidzalika intaqala min makanihi. Enggak bisa zikir, enggak bisa doa, minimal pindah tempat.
Jadi sholatnya di saf yang kelima, sholat sunnahnya, habis itu langsung pindah ke depanan. Sekalian sholat subuh ntar sambil nunggu iqamah. Itu yang afdolnya seperti itu. Kemudian itu udah ya, clear. 2 rakaat sebelum fajar. Yang berikutnya wa arba'un qabla zuhri. 4 rakaat sebelum zuhur, sunnah. Sholat sunnah 4 rakaat qabla zuhri, sebelum zuhur. Ya. Di dalam kitab dijelaskan wa yusannu tatwiluha, disunahkan memperpanjang. Nah, kalau tadi yang awal subuh disunahkan takhfif, pendek-pendek aja. Tapi untuk sebelum zuhur disunahin yang panjang. Gue bisa begitu, ya begitu. Kama fil ihya'i, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Ihya'u Ulumiddin. Imam Al-Ghazali Abu Hamid menjelaskan untuk sholat sunnah qabliyah zuhur disunahkan yang panjang bacaannya. Walahu jam'un al-qabliyah al-mu'akkadah wa ghairuha bi ihramin wahidin wa salamin. Dan dia juga boleh, walahu dia juga boleh untuk menggabungkan sholat sunnah qabliyah, sholat sunnah qabliyah al-mu'akkadah yang dikuatkan, dengan ghairiha, sholat sunnah qabliyah yang tidak dikuatkan, bi ihramin wahidin wasalamin, dengan 1 kali takbiratul ihram dan 1 kali salam. Itu boleh. Jadi bapak sholatnya 4 rakaat sekaligus, Allahu Akbar. Jadi dia gabung tuh sholat sunnah 4 rakaat. 2 rakaat yang pertama yang muakkad dikuatkan, 2 rakaat kedua yang ghairu muakkad atau tidak dikuatkan. Allahu Akbar. Nanti di tengah-tengahnya itu apakah perlu ada tahiyat awal atau tidak dijelaskan. Wa kadzalika bitasyahhudin au tasyahhudaini. Dan dia juga boleh dengan 1 kali tasyahud atau 2 kali tasyahud. Nah, ada 2 opsi, Pak. Ketika kita sholat sunnah sebelum zuhur, boleh 1 kali takbiratul ihram. Nanti di tengah-tengah mau dijadiin persis kayak sholat zuhur pakai tahiyat awal, boleh. Enggak juga langsung babat 4 rakaat juga boleh. Dua-duanya boleh. Tuh. Wal afdalu ayyabsilahuma bi ihramaini. Tapi yang paling afdol, ada pertanyaan, Pak Ustadz, yang bagusnya 1 kali takbiratul ihram atau 2 kali takbiratul ihram? Maksudnya 1 kali sholat atau 2 kali sholat? Dijawab, al-afdal, yang paling bagus, ayyab silaha bi ihramaini, dipisahkan dengan 2 kali takbir. Artinya 2 kali sholat, itu yang bagus. Ya, itu yang dianjurkan. Jadi, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang muakkad, sholat lagi 2 rakaat yang ghairu muakkad. Itu yang dianjurkan. Niatnya sama aja. Ya, qabliyat az-zuhri. Ya. Kenapa? Lah enggak apa-apa, langsung. Usolli sunnatal qabliyat az-zuhri 4 rakaatin tapinya. Karena 4 rakaat kan, qabliyat az-zuhri 4 rakaatin. Enggak bisa Pak Ustaz pakai bahasa Arab, Indonesia enggak apa-apa. Tuh. Oke, jadi sunnahnya dipanjangkan ketika kita sholat zuhur, dan sebelumnya sholat sunnah. Sholat sunnah ini dipanjangkan ya, dengan 2 kali salam, wa tasyahhudaini, dan 2 kali tahiyat, wa salamaini, dan 2 kali salam. Wala budda min niyatil qabliyati awil ba'diyah fi kulli sholatin laha qabliyatun wa ba'diyatun kazuhri. Dan seseorang harus untuk niat qabliyah. Setiap orang harus untuk niat sholat qabliyah awil ba'diyah, atau sholat sunnah ba'diyah, fi kulli sholatin, di setiap sholat laha, yang sholat tersebut memiliki waktu qabliyatun wa ba'diyatun, sholat qabliyah dan sholat ba'diyah. Contohnya kazuhri, seperti zuhur. Itu harus Pak. Sholat sunnah yang ada qabliyah dan ba'diyahnya Bapak harus jelaskan. Sholat sunatan qabliyataz zuhri. Ada kata-kata atau ba'diyah zuhur. Karena sholat zuhur itu ada qabliyah dan ada ba'diyahnya. Wa illa,
Tapi kalau sholat-sholat yang tidak ada qobliyah ba'diyahnya, nggak pakai qobliyah ba'diyah juga nggak masalah. Kayak sholat subuh tadi, kan subuh nggak ada ba'diyahnya. Jadi usolli sunnatal fajri udah sah, nggak pakai qobliyatal fajri, boleh. Karena mau dipakai mau nggak, jatuhnya tetap ke situ. Tapi beda dengan yang ada qobliyah dan ba'diyahnya, itu harus ditentukan mau sebelum atau mau sesudah. Harus qobliyah zuhur juga. Iya, qobliyah zuhur. Qobliyah nggak apa-apa, dipahami. Yang penting hati maksudnya zuhur ya, tapi diucapkan qobliyahnya aja. Yang penting hatinya mah benar. Makasih yang udah tap-tap layar, berkah semuanya, masya Allah, udah 3.000-an, masya Allah. Ada lagi pertanyaan sebelum kita lanjut? Kan banyak macam sholat nih, Ustaz. Banyak macam sholat. Banyak macam juga niatnya, Ustaz. Hmm. Bahasa Indonesia dalam hati boleh. Boleh, bahkan itu yang dianjurkan. Niat itu mahalluha fil qalbi, tempatnya niat di dalam hati. Ini berarti menjadi dalil di dalam hati kita itu tempat niat. Adapun hati biasanya berbicara dengan bahasa ibunya masing-masing. Kita ini bahasa ibunya bahasa apa? Indonesia pada umumnya, orang Indonesia. Maka niat ya pakai bahasa Indonesia di dalam hati. Adapun di lisan, dia hanya menjadi penerjemah apa yang ada di dalam hati. Niat sih diucap, niat di mulut, tapi hatinya nggak niat, itu juga nggak sah. Ya. Itu tentang masalah niat. Terus ini Ustaz, Ya. masalah niat sholat witir. Kan Nabi itu dari 1 sampai 11 ya kalau witirnya. Itu kalau 11 gimana tuh niatnya? Ada nanti Ustaz. Di akhir. Di dalamnya udah saya tanda-tandain masalah witir tuh. Nanti boleh sholatnya sekaligus 11 rakaat. Apa? Enggak, tetap dia nanti dipisah satu di akhir. Berarti 10 baru satunya dipisah dengan beda salam. Mana witir itu kan ganjil. Ganjil. Ya. Jadi kalau misalnya 2221 kan, kalau 221 kan berarti nggak ganjil kan, 22 gitu. Iya, 2 di akhirnya satu. Nah ini nih pengganjilnya ini yang ditambahin nanti. Jadi awalnya udah harus diniatin. Iya, maksudnya mana witir kan ganjil. Tapi 2 rakaat, 2 rakaatnya itu loh yang nggak ganjil kan. Makanya kan niatnya minal witri. Nah itu maksudnya niatnya itu Usolli sunnatam minal witri. pakai minal ya. Iya. Kalau yang untuk duanya yang enggak juga enggak apa-apa sih. Usolli sunnatal witri. Yang penting pas satu rakaatnya minal witri. Min itu artinya huruf jar, tapi ada faedah tab'in. Arti tab'id bagian. Boleh nanti yang sunnah minal witri jadi awal boleh. Enggak juga enggak apa-apa. Yang penting di satu rakaatnya ini ntar pakai minal witri. Jadi menggandengkan satu ini dengan 2 yang sebelumnya. Nanti ada di belakang, kita akan bahas di akhir. Di bawah tuh. Bahkan ada satu bab khusus tentang masalah sholat witir. Ini cuma buat muqaddimah pembuka aja. Nah, ini untuk masalah qobliyah dan ba'diyah. Kemudian wala budda min niyatin fi kulli sholatin la qobliyah wa ba'diyah ka zuhri. Wa illa fala hajata lidzalik. Wa illa yadhkurit ta'kid in sarafatin niyatu ilaihi. Kalau nggak disebutin ya otomatis akan masuk dengan sendirinya ke ba'diyah dan qobliyah. Bagi sholat-sholat yang tidak ada qobliyah, nggak ada ba'diyahnya. Ada ba'diyah, nggak ada qobliyahnya. Gitu. Kayak maghrib. Maghrib di sini kan kalau di dalam pendapat di luar ba'diyah doang, qobliyahnya enggak. Itu. Oke, kemudian zuhur selesai. Sesudah zuhurnya sebelum zuhurnya 4 rakaat. Wa raka'atani ba'daha, dan disunahkan sholat 2 rakaat setelah zuhur. Tuh. Berarti kalau untuk yang zuhur, yang kuatnya di dalam kitab di luar 2 rakaat doang. Kalau kita ngajinya cuma kitab Fathul Qorib 2 rakaat doang. Tapi di dalam ditambahin Pak, di syarah, di penjelasan tambahan dijelaskan wa yusannu ayyazida rakaataini aidan ba'daha, dan disunahkan juga untuk menambahkan 2 rakaat setelahnya. Berarti 4 sebelum, 4 sesudah. Tuh. 4 sebelum dan 4 sesudah. Sunnah tuh. Berarti sekali kita ke masjid sholat berapa rakaat? 8 tambah 4 12 rakaat. Baik ya, tapi kalau dihitungnya sholat satu masjid sama wudu misalkan, sunnah wudu kan 2, satu masjid 2, 4, terus Iya. yang qobliyah 4, 8, zuhur 4,
4. Ya. 12. Ya. 12 tambah 4. Ya, lebih. Syaratnya datangnya sebelum azan. Iya, supaya dapat apanya? Kok salat sunnah wudu dan salat sunnah tahiyatul masjid. Terus ini Ustaz, yang kalau adanya Nabi atau lagi sholat sunat di rumah itu seperti apa Ustaz? Semua salat sunnah boleh di rumah. Yang wajibnya baru ke masjid. Tahiyatul masjidnya gimana Ustaz? Apanya? Tahiyatul masjidnya itu kalau misalnya dilaksanakan sholat sunat. Oh, nggak bisa. Nanti bisa didebat, boleh nggak sholat Pak Basri enak, sholat tahiyatul masjid di pos kali ya. Lagi ngapain sholat tahiyatul masjid? Kamu boleh di rumah, di pos roda juga boleh lah. Tetap. Hah? Qobliyahnya di rumah boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Sebelum kita ke masjid, kita udah tahu masjid masa agak lamaan 5 menit. Kita sholat dulu 2 rakaat di rumah, qobliyah kita niatin. Masuk masjid, sholat lagi niat tahiyatul masjid, boleh. Jadi banyak banget sholat ya setiap hari ya, Pak. Hah? Sesudah azan. Sesudah azan. Kalau keburu itu juga. Pas mau ke masjid ternyata udah qomat, langsung sholat Pak. Nggak disunahkan lagi. Sholat ba'diyah nggak disunahkan, sholat wudu tidak disunahkan, sholat tahiyatul masjid juga tidak disunahkan. Kalau sudah tuqamus sholah, diiqomah. Iya, gugur semua kesunahan-kesunahan ini. Ya. Oke, 2 rakaat setelah sholat zuhur. Disunahkan juga ditambah lagi 2 rakaat jadi keempat. Li hadisin karena ada dalil. Man hafaza ala 4 raka'atin qabla zuhri. Barang siapa yang memelihara 4 rakaat sebelum zuhur, wa arba'un ba'daha, 4 rakaat setelah zuhur, harramahullahu 'alan nar. Niscaya Allah akan jauhkan dia dari api neraka. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Tuh dalilnya. Ya, insyaallah. Kasih tap-tapnya, berkah selalu semuanya. Itu dalilnya yang pengen ngamalin jauh dari neraka, ini diantara kuncinya. Lebih baik dari dunia dan seisi-isinya. Iya. Karena sholat subuh itu, sholat bukan tahiyatul masjid. Sholat sunnah fajar itu sholat yang memang benar-benar tujuannya untuk akhirat dia. Menjauhkan dari semua duniawi. Kenapa? Orang pada umumnya ketika bangun tidur yang dipikir, apalagi kita laki-laki, duit. Bini di rumah gitu, lu mau apa? Doa? Enggak mungkin, duit. Pasti jawabnya gitu. Jangan punya bini. Iya laki, Pak, saya sering ngaji di majelis taklim ke emak-emak gitu jawabnya. Nggak apa-apa, saya mah Pak Ustadz mau ditinggalin 6 hari. Yang penting apa Bu? Bagi duit. Bukan doa, bukan duit yang penting. Itu. Orang kalau bangun tidur, lazimnya akan terpikirkan duit, dunia, materi. Makanya sholat sunnah fajar mendekatkan kepada ukhrawi, yang akhirat. Disunahkan memperbanyak doa akhirat juga tuh di situ tuh. Ya. Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Ya Allah, ridhoi saya ya Allah. Ya Allah, jauhkan saya dari kecintaan duniawi ya Allah. Kenapa Pak? Kata Nabi, khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Dunia ngikut Pak. Tuh salat sunnah qabliyah fajar. Dunianya juga ngikut insyaallah. Ada sebagian malah yang udah kayak wajib banget salat sunnah sebelum subuh itu ya. Itulah agama Islam mengajarkan supaya hati kita netral, nggak terlalu ke dunia banget, nggak terlalu ke akhirat banget. Ya akhirat harus Pak, maksudnya jangan terlalu akhirat, dunianya dilupain gitu. Dunia tetap wajib, setelah itu baru kita bertebaran di muka bumi. Kan ayatnya juga begitu, wala tansa nasibaka, dan jangan lupa bagianmu di dunia. Di dunia itu menjadi dalil ya, kerja, nyari kerjaan, apa kek, narik jadi taksi kek, ojek online kek, itu semuanya adalah bagian dari ikhtiar kita di dunia. Ya. Itu untuk sebelum subuh afdolnya. Mau lihat Argentina, tim yang paling mahal, paling mewah, kalah
sama yang sholat 2 rakaat. Yang ini punya Alphard, yang ini punya Pelper, yang ini punya, kalah masih semuanya sama sholat 2 rakaat, insyaallah. Cuma nggak kelihatan, Pak. Kelihatannya di akhirat ntar. Kalau dikasih sekarang nggak cukup punya. Ya itu. Dan dunia mah nggak ada habis-habisnya. Dan bukan cuma materi doang, dunia mah apa aja bisa jadi dunia. Ya dunia salah nggak? Nggak salah. Nah itu ya, 2 rakaat setelah zuhur ditambah 2 rakaat lagi jadi 4, bisa menjauhkan dia daripada akhirat. Daripada neraka. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Walahu jam'ul ba'diyah al-mu'akkadah wa ghairuha bi ihramin wahidin. Dia juga boleh kayak tadi itu 4 rakaat 1 kali salam, boleh. Setelahnya ya, setelah sholat zuhur 4 rakaat, diri lagi, kemudian sholat sunnah ba'diyah 4 rakaat, boleh. Nah, nanti mau kita amalin nih di sini kalau bisa bareng-bareng semuanya. Jadi biar jadi budaya dawam. Enak Pak kalau dibudayakan. Sholat sunnah 4 rakaat. Bi ihramin wahid, dengan 1 kali takbiratul ihram. Sama kayak qobliyah. Ba'diyahnya juga begitu. Iya. Kalau sholat sunnah dijamaahkan gimana tuh? Sholat sunnah Dijamaahkan maksudnya saya punya anak sama anak nih. Iya. Kita mengajarkan anak supaya sholat. Oh boleh. Nah, gitu. Niatnya kita gimana tuh, Ustaz? Ya imaman. Imaman betul. Tapi gini, sholat sunnah itu ada 2. Ada sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah, kayak sholat id, istisqa, gerhana. Ada sholat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah. Contohnya qobliyah ba'diyah. Kasusnya begini, tidak dianjurkan Pak Ustadz. Oke. Tapi kalau saya nekat untuk ngebimbing anak-anak saya, boleh. Dan ini banyak dilakukan di sekolah-sekolah juga. Contohnya sholat duha. Kalau dia mulai Ya mulai boleh berjamaah, boleh sendiri. Afdolnya sendiri-sendiri. Mau jamaah untuk bimbing istri, untuk bimbing anak murid, boleh. Boleh. Nabi juga pernah sholat mutlak berjamaah. Itu menjadi dalil bahwa sholat sunnah juga boleh jamaah. Tapi khilaful aula, tidak dilaksanakan lebih baik. Saya sama Ustadz Elmi masuk masjid berdua. Ustadz, kita sholat sunnah jamaah yuk. Nah, pilihannya pertama, boleh. Tapi enggak Ustadz, saya sendiri-sendiri aja. Itu lebih baik. Nah, itu nah khilaful aula, tidak dilaksanakan lebih baik daripada dilaksanakan. Tapi dilaksanakan juga dapat pahala, tapi nggak dapat sunnahnya. Itu. Tapi kalau untuk hal-hal tertentu seperti di sekolah, sekali lagi untuk ngebimbing pendidikan, itu boleh. Bahkan dapat pahala. Pahala apa? Pahala ngedidik. Alhamdulillah. Di sebagian sekolah pesantren gitu. Saya juga sama Pak di pesantren, cuma sendiri-sendiri. Sholatnya aja bersaf. Tapi niatnya munfaridan semuanya. Ba'diyah itu harus proses deketan setelah wajib atau boleh nanti dulu, waktu lama dulu? Boleh mundur. Waktunya qobliyah nanti ada sih dijelaskan di akhir. Ada pertanyaan itu dijawab Ustaz. Ba'diyah dan qobliyah. Karena nanti kalau kita sholat jam 2, ba'diyahnya bisa kan 12:30. Boleh nggak? Qobliyah 12:30, zuhurnya jam 2, ba'diyahnya jam 2:20. Ya Allah. Tapi enggak ngobrol dulu. Live dulu di TikTok. Nah, ada pertanyaan, apakah boleh 4 rakaat itu 1 kali salam Ustadz? Halimah Abidin. Boleh, tadi udah saya jelaskan. Sekali lagi saya ulangi buat jamaah at-tiktokiyah. Salat sunnah sebelum zuhur. Bener. Ini jamaah asliyah, ini tiktokiyah. Untuk sholat sunnah sebelum zuhur, 2 pelaksanaannya. Boleh 1 kali salam, 1 kali takbiratul ihram. Boleh 2 kali. Gitu. Nanti pelaksanaannya, bagi yang pengen 1 kali takbiratul ihram, boleh pakai tasyahud awal kayak sholat zuhur, boleh juga enggak. Ya. Itu dua-duanya. Tapi yang paling bagus kalau ditanya, lebih baik 2 kali takbiratul ihram. Ya, artinya sholat Assalamualaikum, diri lagi 2 rakaat lagi. Yang pertama yang muakkad, yang kedua yang ghairu muakkad. Tuh. Ya. Jadi boleh dua-duanya. Bicara yang afdol dipisah. 2 kali salam, 2 kali takbir. Gitu. 2 rakaat ba'daha, setelahnya zuhur. Makanya Pak Ustadz, kenapa saya kalau ngaji kitab itu nggak fokus ke Fathul Qoribnya, harus ada syarah tambahan. Nah ini nanti Ustadz Ukon komen kayak tadi, betul banget itu Ustadz.
Pantas Ar-Rahmaniyah ngamalin. Ya itu betul. Tapi kita punya dalil bagi yang tidak mengamalkan itu. Bahkan lebih bagus. Ada yang dikuatkan, ada yang tidak dikuatkan. Dah. Kemudian yang berikutnya wa arba'un qabla al-'asri. Dan sholat sunnah lagi yang rotibah itu adalah arba'un 4 rakaat qoblal asri sebelum sholat asar. Sebelum asar 4 rakaat berarti sama Pak. Sholatnya rotibah sama pelaksanaannya seperti zuhur qobliyah sebelumnya. Nah, tapi sebelum ke asar Pak Ustadz saya pengen nanya. Kan sholat Jumat Ustadz, itu ada sholat sunnahnya gak sih? Ya, ayo jawabannya gimana? Ini sering jadi perdebatan nih. Kalau kita ngikutin kajian-kajian salafi, kayak Ustadz Firanda, dia mengatakan tidak. Kalau yang salafi ya, kayak Ustadz Firanda, tuh Ustadz Khalid, oh sholat sunnah Jumat gak ada. Itu, makanya ada yang sebagian tidak sholat. Nah, ada yang mengatakan sebagian tidak. Lantas bagaimana dengan kita? Kita ini siapa ya? Padahal dia juga Islam, kita juga Islam. Nah, ini menjelaskan pendapat lain. Nah, ini saya kasih keterangan tambahan untuk yang di sini. Nah, wa itu usuli sama wal jum'atu kazuhri. Nah, ini dalilnya udah itu doang. Wal jum'atu kazuhri. Salat Jumat sama seperti salat zuhur. Dengan kata-kata ini Bapak bisa paham gak maksudnya apa? Nah, betul. Berarti sebelum sholat Jumat Bapak boleh sholat 4 rakaat. Sholat sunnah, sholat wajib Jumat 2 rakaat. Setelah Jumat sholat lagi 4 rakaat lagi. Boleh. Itu kata-kata wal jum'atu kazuhri. Sholat Jumat hukumnya sama seperti sholat zuhur. Fima yusannulaha, dari apa-apa yang disunahkan. Fayusanu qablaha arba, maka disunahkan sebelum Jumat 4 rakaat, wa ba'daha arba, dan setelahnya 4 rakaat, li khabari Muslim, karena ada dalil riwayat Imam Muslim, idza shalla ahadukum al-jum'ata falyusalli qablaha arba'an wa ba'daha arba'an. Karena ada dalil idza shalla ahadukum al-jum'ata, apabila salah satu dari kalian akan sholat Jumat, falyusalli qablaha arba'an, maka hendaklah dia sholat sebelumnya 4 rakaat, wa ba'daha arba'an, dan setelahnya juga 4 rakaat. Tuh dalil yang pertama. Wa khabarut Tirmidzi, dan dalil riwayat Imam Tirmidzi, anna Ibnu Mas'ud kana yusalli qablal jum'ati arba'an wa ba'daha arba'an, bahwa sesungguhnya sahabat Rasulullah yang bernama Imam Ibnu Mas'ud, beliau sholat Jumat sebelumnya 4 dan sesudahnya 4 rakaat. Sahabat ngamalin. Ini dalil Pak. Kalau misalnya ditanya nggak sunnah, ente berarti belum baca dalilnya. Gitu. Ya nggak apa-apa kalau dia nggak dosa juga. Ya. Fayusalli qobliyatal jum'ah, maka dia niat sholat, niat qobliyah jum'ah, summa qobliyah zuhri, kemudian juga qobliyah zuhur. Ya itu untuk 2 waktu. Summa ba'diyah tahu, kemudian ba'diyahnya juga. Ya. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu annahu yadkhulu waqtul qobliyah bidukhuli waqtil fardi. Ustaz Helmi menjawab pertanyaannya. Kapan masuk sholat qobliyah dan ba'diyah? Start awal waktunya. Di sini dijawab. Wa'lam annahu yadkhulu waqtul qabliyah. Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya start mula waktu qabliyah bidukhuli waqtil fardi, dengan maksudnya waktu salat wajib. Tuh. Begitu Allahu Akbar, sudah tersunnahkan salat qabliyah di situ. Wal ba'diyah bi fi'lihi. Masuknya salat ba'diyah dengan sesudah salat wajib. Tuh, udah disunahkan ba'diyah. Wa yakhruju waqtun nau'aini, keluar 2 waktu yang tadi, habis waktunya bi khuruji waqtil fardi, dengan habisnya waktu salat fardu. Oh, Ustaz Elmi. Berarti qobliyah dan ba'diyah asar habisnya kalau udah masuk waktu maghrib. Qobliyah ba'diyah zuhur habisnya kalau sudah masuk waktu asar. Gitu aja seterusnya. Ya. Ini keterangan real. Nanti kalau ditanya Pak Ustaz, 15 menit sebelum sholat zuhur saya boleh qobliyah? Boleh. Sebelum sholat asar saya boleh qobliyah zuhur? Boleh. Tapi dianjurkan beriring-iringan Pak. Begitu selesai sholat zuhur langsung sholat.
jangan ngopi dulu. Ngopi dulu, balas chat, teleponan dulu, baru sholat ba'diyah. Bisa aja kayak gitu, tapi nggak dianjurkan. Sholat zuhur di sini, pulang di rumah sholat ba'diyah, tetap di sini selesaiin. Iya, jangan ba'diyah di rumah. Qobliyah nggak apa-apa di rumah. Tadi lanjut di sini. Kalau udah khotib naik berarti kita bisa Dengerin. baru datang nih, berarti udah khotbah. Berarti kita langsung duduk ke sholat sunnah dulu. Ada yang mengamalkan sholat sunnah dulu tetap. Ada yang mengatakan langsung sholat. Dua-duanya boleh sih, Ustaz. Dua-duanya boleh. Bebas, mau yang mana? Ya kalau pengen dapat pahala sunnah. Masalahnya apa? Mendengarkan khotib itu diutamakan. Kalau saya sih lebih baik mendengarkan khotib aja udah sekalian. Suruh duduk. Karena biar dapat. Saya khilaf man massal hasa faqad lagha, kan ada hadis. Barang siapa yang main-mainin tanah, maka Jumatnya sia-sia gitu. Man massal hasa, kerikil artinya. Di zaman Nabi belum ada lantai. Ibarat kata kita mah mainin semut lewat. Saking gabutnya sholat Jumat. Itu sia-sia tuh Jumatnya tuh. Sekarang main HP. Bukan berarti nggak boleh. Kalau nggak darurat. Ya. Oh, lagi khotib bunyi, matiin buruan, boleh. Kalau bisa diterjemahkan tuh kan Ustadz Sutisna. Ayyuhan nas, idza sa'ada al-khatibu 'ala minbar fala yatakallam ahadukum, faman yatakallam faqad lagha, faman lagha fala jum'ata lah, ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Tahu nggak itu artinya apa, Pak? Artinya di bawah ini. Ayyuhan nas, bahasanya beda-beda, itu dari hadis Abu Hurairah. Ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, idza sa'adal khatibu 'alal mimbar, apabila khatib sudah naik ke atas mimbar, fala yatakallamanna ahadukum, maka jangan ada yang berbicara di antara kalian semuanya. Faman yatakallam faqad lagha, barang siapa yang berbicara maka dia sia-sia. Faman lagha fala jum'atalah, barang siapa yang sia-sia maka tiada Jumat baginya. Ansitu, fokuslah, simaklah, wasma'u, dengarkanlah, wa ati'u, nurut kalau dibilangin, rahimakumullah, mudah-mudahan Allah menyayangi kalian. Tuh. Itu artinya. Saya kalau jadi Ustadz Sutisna, saya ngomong pakai bahasa Arab plus bahasa Indonesia. Sekali-kali, jangan tiap kali. Kalau tiap kali gharib. Supaya apa? Supaya ngerti. Sekarang pakai bahasa Arab, orang nggak ngerti. Nah, itu. Makanya saya suka pakai bahasa Indonesia untuk tafhiman lil jamaah. Untuk salat duha tadi saya sudah jawab. Boleh jamaah, tapi afdolnya sendiri-sendiri. Apanya? Ya kayak tadi tuh, kayak barusan tuh, boleh. Di zaman Nabi itu nggak ada, Pak. Di Masjid Mas Adoan baru muncul. Di zaman Nabi nggak ada. Di sebagian masjid malah nggak ada gituannya. Pernah guru almarhum Ustaz Haji Aidon itu pakai di terjemahin. Nah itu, Masya Allah, almarhum, itu bagus tuh, Insya Allah. Udah sekali doang. Enggak, kalau dia jadi Bilal. Boleh. Untuk ngedengerin, untuk memberikan iklam, pemberitahuan ke jamaah, biar pada tahu artinya tuh kayak gitu. Mantap kalau terjemahin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Nggak dapat sunahnya, bukan sunnah nggak ada, nggak dapat afdoliyahnya, karena itu diambil dari hadisnya pakai bahasa Arab. Nah, itu nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia juga, diganti pakai usai ayat tuh, boleh diingetin. Dan kepada para jamaah kami mengingatkan bahwa ketika khatib sudah mulai di atas mimbar, dimohon untuk tidak berbicara. Karena di dalam hadis, barang siapa yang berbicara sementara khatib di atas mimbar, maka Jumatnya telah sia-sia. Diingetin untuk adik-adik yang di atas, mohon kerjasamanya untuk tidak berbicara, dan bapak-bapak untuk membantu menertibkan adik-adik kita agar sholat Jum'ah kita semakin khidmat. Dan mohon untuk penyelingan safnya kepada adik-adik bagi yang sudah dewasa. Tambahin nggak apa-apa, itu tadrib. Tapi yang penting jangan dilarang-larang anak kecil. Itu saya paling menentang. Pilihannya berisik atau tidak ada anak kecil di masjid, lebih baik berisik. Pilihannya, kalau emang nggak ada lain, lebih baik berisik tapi ada bocah, atau masjid nggak berisik tapi nggak ada bocah, lebih baik berisik. Emang udah kudrohnya. Di zaman Nabi juga udah ada, Pak. Bukan di zaman kita doang. Dan Nabi membiarkan.
Nabi juga memberikan arahan. Cucunya Nabi nekat naik ke punggungnya Nabi. Nabi lagi sholat. Siapa? Hasan Husain. Allahu Akbar, sujud. Hasan Husain, namanya cucu sama kakeknya, naik ke punggungnya, punggung sucinya Nabi SAW. Nabi si malakama, kalau bangun ngejeledak, kalau diam terlalu lama bisa membatalkan sholat. Tapi itu kondisi darurat. Lama banget itu Nabi. Jamaah di belakang sampai ngira udah terjadi sesuatu ke Nabi. Apa maksudnya? Meninggal dunia. Nah loh, ini Nabi jangan-jangan meninggal waktu sujud nih. Kok nggak bangun-bangun? Kok nggak takbir-takbir? Ada sahabat yang kayak gitu berpikir. Sampai ada yang sahabatnya iseng, nakal. Ngelihat Nabi. Tapi kalau itu sahabat nggak nakal, kita nggak dapat riwayatnya, Pak. Hikmah tasyriknya di situ. Aku melihat Rasulullah lagi sujud, kemudian cucunya beliau naik dan Nabi menahan sholatnya. Pas udah turun, baru beliau berdiri lagi. Tuh sholatnya Nabi. Rasulullah SAW sekhusyuk-khusyuknya Nabi tuh kayak gitu, Pak. Masya Allah. Ya. Siapa kita dari Nabi? Ya. Jauh banget. Yang siap. tadi konteks tadi paman lagu pada Jumat itu apa berlaku untuk khutbah yang lain? Kayak Id. Gitu. Berlaku Ustaz. Dan dianjurkan juga kayak gitu. Kan kalau misalnya kita perhatikan, kalau sholat Jumat sih memang paling 1-2 ya ngobrol ya. Iya. Tapi kalau sholat Id, kemudian sholat kusuk itu kayak biasa aja dia ngobrol ketika khutbah disampaikan. Itu memang konteksnya itu untuk semuanya. Iya, untuk semuanya. Itu bukan sunnah, nggak ada dalilnya di zaman Nabi. Bilal ya, Bilal itu yang ngingetin tuh, Munzir. Maksudnya yang ngobrol. Ngobrolnya sama Ustaz. Hakikatnya, idza sa'adal khatibu 'alal mimbar, fala yatakallam. Intinya itu, kalau khatib sudah naik ke mimbar, maka jangan ada yang berbicara. Intinya itu. Kalau berbicara, Jumatnya sia-sia. Artinya sah. Tapi nggak dapat keutamaannya, nggak dapat pahala istimewanya. Ibarat kata harusnya ente dapat jatah cepek 100 pahalanya, gara-gara ente ngobrol jadi 50% gitu loh. Nabi pengen kita pulang dari sholat Jumat bukan cuma dapat berkah Jumatnya, nasinya, tapi juga dapat pahalanya. Tuh, pengennya begitu. Ya. Iya. Berarti kalau di masjid yang azan Jumat 2 kali kita masih bisa qobliyah. Tapi yang cuma sekali azan kita nggak bisa qobliyah. Iya, itu dia. Enggak, tetap qobliyahnya dianjurkan. Udah Diri setelah itu Ustaz, kalau pengen dapat keutamaan qobliyah. Kan saya bilang tadi boleh dua-duanya. Ini kan sholat sunnah. Kalau pengen ngamalin, diri langsung. Makanya di zaman Sayyidina mulai diberlakukan azan kedua, Utsman ya. Karena jamaah udah makin banyak. Zaman Nabi azan Jumat sekali, Abu Bakar sekali, Umar sekali. Di masa Umar, Islam udah kemana-mana. Orang pada kagak ngedenger azan. Jadi azanin 2 kali. Azan pertama dan azan kedua buat ngingetin. Sampai sekarang kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Oh, kalau masjid masa mau sekali juga, ya nggak apa-apa, ikut ke Nabi. Tapi akan menjadi gharib, Ustaz, ingat. Dan saya nggak suka yang gharib-gharib. Az-Zaitun contohnya. Apa itu ya? Salam alaihim. Gharib itu aneh. Jangan bawa-bawa yang aneh-aneh. Kalaupun benar, kasih tahu dulu ke jamaah lewat imamnya. Itu. Di sini nih mau diamalin azan subuh 2 kali. Boleh nggak? Boleh. Tapi jangan langsung nekat. Sosialisasi dulu. Stepnya mulai dari ngobrol ke imam masjid. Nah, oleh imam masjid disampaikan ke pengurus DKM. DKM musyawarahkan dengan pengurus. Setuju? Setuju. Mulai disosialisasikan. Enak kayak gitu prosesnya. Ujung-ujung langsung azan bisa jadi gharib. Padahal itu benar, itu disyariatkan. Tapi karena cara menyampaikannya tidak benar, ini yang jadi salah tangkap oleh orang-orang lain. Contoh lain di Az-Zaitun tuh, kiainya ngomong, salam itu nggak cuma assalamualaikum.
Ada juga afenu ya salam alaihim, salam alaihim. Salam Yahudi itu. Padahal Nabi Muhammad menjelaskan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, idza laqiya ahadukum akhakum, idza laqiya al-muslimu akhahu, jika seorang muslim bertemu dengan saudaranya, dengan temannya, dengan kerabatnya, maka falyaqul, ucapkanlah assalamualaikum warahmatullah. Itu sunnahnya. Bukan memviralkan kesunahan ini, malah memviralkan hal yang ada di agama lain. Jadi orang yang nggak tahu akhirnya jadi tahu. Tuh. Yang gorib-gorib tuh kayak gitu tuh, saya nggak seneng. Insya Allah. Di sini ada yang ajannya 1 kali di Bogor. Ada Sat. Di mana? Banyak. Banyak. Yang kali azan. Ya. Iya. Jumat. Sektor 2 1 kali. Oh. Tuh. Kalau di Aceh, Pak. Masjid Raya berapa? Masjid Raya Bogor. Di sini ada nih yang Semplak Auri, yang Masjid TNI At-Taqwa. Dulu 2 kali, sekarang sekali. Kita lebih keras gitu. Gak apa-apa sih. Ya gak apa-apa sih. Mau tanya Sat. Misalnya sebelum khotib naik itu udah dikasih tahu anak-anak dia, kemudian beneran dia misal khotib naik berisik lagi. Boleh nggak sih yang kita tadi niatnya khusyuk untuk mendengar khotib, kemudian kita naik ke atas sekedar untuk ngasih peringatan dengan penglihatan aja, mereka langsung bingung, boleh nggak? Boleh, Ustaz, nggak apa-apa. Walaupun Jika ada hal-hal yang sifatnya darurat, melakukan apapun jadi boleh. Harusnya emang ketika khotib naik ke mimbar, kita tidak dianjurkan untuk berbicara. Tapi karena ada kondisi tertentu yang mengharuskan, misalnya ada satu bocah berisiknya udah kelewatan, sampai teriak-teriak, ngejerit-ngejerit, itu wajib malah diingetin. Di sebagian masjid mah ada satpamnya mobile, satpamnya udah diri aja dia. Dan itu bagus untuk apa? Menjaga ketertiban, kekhusyuan jamaah yang lainnya. Jangan dilarang, yang penting jangan dilarang. Di atas misalnya anak-anak fokus ke atas, tapi di atas sudah disiapkan. Pak Basir misalnya fokus di atas. Nanti jangan bawa rotan gitu. Kalau nggak ada rotan saya yang dipakai di Indosiar. Ya, buat pegang aja, bukan buat nyabat. Jangan salah ntar, anak orang kita sabet. Sini yang paling galak Yanto. Ya kalau beliau jago banget dah, ketua-tua juga beliau. pernah ke atas lah. Boleh. Tapi bocil-bocil tertangani Sat. Iya. Tapi yang SMA yang kuliah itu ngobrolnya asik banget. Iya, tapi dia kagak berisik. Ngomongnya diam. Mana nih? Jadi contoh untuk anak-anak. Itu harusnya kayak gitu. Tambahin lagi Ustadz Yaya, buat adik-adik mohon contohkan teladan yang baik untuk adik-adik kita. Kayaknya kalau itu udah kita. Kuncinya di announce. Untuk sholat, ketertiban sholat itu kuncinya di announce. Boleh Ustadz, di konsep tuh. Nanti tambahkan kata-kata, kami meminta kepada jamaah kerjasamanya untuk memberikan contoh yang baik kepada adik-adik kita untuk tidak berbicara ketika khotib sedang khutbah. Masalahnya apa? Khotib ada yang menarik untuk didengar, ada yang kagak itu. Apalagi khotib-khotib yang baca teks. Khutbahnya sambil baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala dalam kitab berfirman, dalam Al-Qur'an berfirman. Nggak enak. Bener Pak, saya sebagai jamaah kayak ngerasain imbasnya, efeknya. Kalau khotib baca teks, jamaah bakal tidur. Tuh. Rasulullah kalau lagi khutbah itu kayak memberikan komando perang, Pak. Di dalam hadis diceritakan seperti itu. Nabi ketika sudah khutbah kayak ngibarin perang. Gimana sih ngibarin perang? Jamaahnya membara-bara semuanya. Maka khotib yang baik adalah khotib yang mampu menarik hati para jamaahnya. Nah, saya belajar untuk itu juga kalau khutbah Jumat. Saya bisa hitung jari kalau saya lagi khutbah siapa yang ngantuk. Paling di pojok. Yang di atas under control buat adik-adik ya. Tapi saya menjadikan ukuran, ini mah buat saya pribadi, khutbah saya bagus atau tidak kalau jamaahnya fokus ngedengerin semua. Jarang sih dimanapun. Karena saya udah punya standar dan itu diajarkan di mana? Di pesantren.
ketika apa? Muhadharah. Ilmunya muhadharah. Kalau kita mah public speaking, ya kan? Kelas public speaking 2 hari bersama 750.000 di pesantren semuanya diajarin. Kagak ikut muhadharah malah dijemur sama ustadz besok ya. Ya Allah. Tapi Pak, hikmahnya tuh sekarang. Kita tahu bagaimana cara mengambil hati orang lain, bagaimana caranya mengambil hati para murid, terutama guru. Ainuhu fi yaqzatihi. Matanya ke sono, tapi guru udah tahu di sini murid lagi ngapain. Dia lagi fokus sama siswa yang ini, tapi dia tahu nih murid sebelah sini lagi pada ngobrol nih, nggak bener nih. Nah, itu. Jamaah TikTokia, salam semuanya, masya Allah. Salam dari Tugu Ibrahim. Sholat sunnah waktu sholat asar ada, tadi udah saya jelaskan semuanya ibu. Kayaknya agak terlambat masuknya ya tadi ya, nggak apa-apa. Makasih yang udah share layar terus sampai 50.000 bisa nggak? Oke, kita lanjut. Ada lagi pertanyaan? Ya. Yang tadi Nabi ketika Nabi sholat kemudian cucunya naik itu, sekarang itu kan banyak ya. Sekarang juga banyak ketika di masjid-masjid bahkan banyak ketika orang tua sholat kemudian bawa bayi itu bayinya sambil digendong ya. Iya. Sambil digendong ketika sujud dilepaskan, ketika berdiri diangkat lagi. Iya. Nah bayi-bayi sekarang itu pakai pampers ya. Ya. Pampers, kalau misalnya pampersnya itu ada air kencingnya itu gimana? Sah apa enggak? Kan air kencingnya masih di dalam pampers, yang kemudian akan menjadi bukan sah atau tidak sahnya. Ya kalau ditanya air najis itu memang jelas air kencing najis. Ini bayinya harus di pampers dan dipastikan ketika ke masjid dia yang sudah pakai pampers dan pampersnya nggak bocor. Intinya itu aja. Begitupun dengan wanita yang berpembalut. Dia bagi yang menganggap bahwa masuk masjid wanita yang berhalangan boleh, kan ada darahnya Pak Ustadz, darahnya keluar, bukan soal keluarnya, tapi talwisnya Ustadz. Apa itu talwis? Melaburi. Kalau najisnya masih nempel tertutup di dalam, pampers nggak keluar itu nggak masalah. Tapi kalau najisnya bocor, pampesnya udah penuh, haram hukumnya. Saya termasuk yang berkata haram. Bocah kalau mau ke masjid, lihat-lihat pampers juga, itu sunnah. Jadi, kalau pengen ngajak anak kecil ke masjid, cek pampesnya, udah penuh apa enggak. Kalau pampesnya udah penuh, ganti dulu. Wanita juga begitu, yang menstruasi. Kalau misalnya udah bocor, ganti buruan. Takut netes, yang haramnya itu netes. Nah, melanjutkan pertanyaan Ustadz Ukon, apa hukumnya bawa ayam jago ke dalam masjid? Ayo. Ayo. Selagi dia nggak keluar kan. Nah, kalau misalnya kasusnya tuh ayam berak di masjid. Nah, masalahnya ayam jago tidak ada satupun yang bisa memastikan dia bakal buang air atau tidak di dalam masjid. Jadi ada mazinnah, kalau dalam bahasa kitab fikih itu mazinnah, potensi. Segala sesuatu yang berpotensi kuat dengan dugaan dan prasangka kita bakal mengotori masjid, haram untuk dibawa. Termasuk anak kecil. Kalau misalnya terlalu beser, pampesnya udah penuh, dikit lagi bocor, ganti dulu. Bocah mandiin, udah pupuk, baru bawa ke masjid, nggak apa-apa. Itu boleh, intinya nggak masalah. Iya, ini bisa jadi dalil. Nggak ada di dalam hadis larangan membawa ayam, nggak ada di dalam ayat Al-Quran. Dan janganlah kalian bawa ayam ke dalam masjid, nggak ada ayatnya. Tapi dengan dalil yang tadi, bahwa masjid itu suci dan tidak ada yang boleh memasuki kecuali orang-orang yang suci, nah itu bisa menjadi dalil. Ayam suci, boleh dimakan, tapi khawatir kotorannya bisa mengotori masjid. Masjid itu artinya apa sih? Tempat sujud. Masjidun, tempat untuk bersujud. Bagian dari bangunan masjid itu kan kadang suka bingung, ini bagian dari masjid bukan ya, misalkan ini nih pelataran ini kan ada tuh yang masjid yang memang pelatarannya kesini tapi jangan dipakai sholat juga gitu, cuma dipakai kumpul atau dipakai apa gitu. Ya. Atau ada ruangan yang kayak ruangan ini gitu, ruangan di balik ini nih ada ruangan yang di itu apa di sebelah sana misalkan ada ruangan itu gimana kan? Masih bagian dari masjid atau bukan? Ya, itu udah dibahas kemarin. Yang muttasil, menempel, itu bagian dari masjid. Ini bisa jadi bagian dari masjid di dalam ini.
Karena apa? Masih dalam nempel nih, lihat struktur bangunan. Tapi jalan raya di depan itu udah ghairu muttasil, udah munfasil, berpisah. Maka tidak lagi. Iya, walaupun dipasang tenda. Tapi kalau orang yang junub lewat ke sini makruh. Kalau ada jalan lain pilih jalan lain. Orang yang junub, orang yang haid mau boleh. Kalau tidak mengotori. Junub lebih kuat, ya kan? Padahal junub tidak mengotori. Menjunub tiap malam apa? Makasih, masya Allah yang udah tap-tap, berkah-berkah. Kalau ada pertanyaan nanti boleh, kalau bisa dijawab, kalau enggak dijawab. Ya, bantu di follow. Jazakumullah khairan katsir buat jamaah Tiktokiyah. Dari mana aja ini yang nonton ini, masya Allah berkah semuanya. Oke, kita lanjutkan. Warok untuk masalah Jumat tadi udah. Kemudian kita masuk warok atani arbaun qoblal asri. 4 rakaat sebelum asar. Bu Hamidah tadi nanya. 4 rakaat sebelum asar. Ini juga sunnah dilakukan sholat rawatib. 4 rakaat sebelum asar. Di sini ada penjelasannya nggak di dalam? Warok atani arbaun qoblal asri. 4 rakaat sebelum asar. Li khabari Umar annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Karena ada hadis dari Umar bin Khattab bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an, rawahu Ibnu Khuzaimah wa Hibban. Karena ada riwayat dari Imam Umar bin Khattab Amirul Mukminin, rahimallahu imra'an, mudah-mudahan Allah merahmati orang-orang yang shalla qabla al-asri arba'an, salat 4 rakaat sebelum asar. Tuh, berarti kalau dalil untuk salat sunnah asar sebelum salat sunnah qabliyah sebelum salat asar, ini mencari rahmat Allah di sini. Ya. Tuh. Terus walahu jam'uha bi ihramin wa salamin wa fasliha bi ihramaini wa salamaini kama marra. Pelaksananya kayak tadi boleh. 1 kali salam, 2 kali salam, 1 kali tasyahud, 2 kali tasyahud, itu boleh. Ya, yang 4 rakaat tuh. Dah. 4 rakaat sebelum asar, dan tidak ada keterangan rakaataini ba'dal asri, enggak ada. Oke. 2 rakaat sebelum asar itu tidak disunnahkan. Berikutnya wa rakaatani ba'dal maghribi, disunahkan lagi 2 rakaat sesudah maghrib. Disunahkan lagi salat sunnah 2 rakaat sesudah salat maghrib. Nah, kita baca di sini. Wa rakaatani ba'dal maghribi. Disyarah dijelasin, wa yusannu ay yaqra'a fihima bi suratail kafirun wal ikhlas. Nih, amalan tambahan. Dan disunahkan fihima padanya kedua rakaat jam'uha bisuratail dengan 2 surat Al-Kafirun di rakaat pertama, wal Ikhlas dan surat Al-Ikhlas di rakaat kedua. Sama berarti kayak subuh tadi. Sunnah tuh. Jadi sholat qobliyah maghrib, rakaat pertama baca Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, kedua qul huwallahu ahad. Wa yusannu aidan rakaatani khafifatani qoblal maghribi, dan disunahkan juga sholat 2 rakaatnya yang ringan-ringan aja sebelum maghrib, jangan yang panjang-panjang. Ya. Jangan yang panjang-panjang, ringan. Ini qobla ya. Ini jadi dalil satu kon di dalam kitabnya ya. Disunahkan 2 rakaat tapi yang ringan sebelum maghrib. Di dalam kitab cuma dijelasin ba'dal maghrib, bukan sebelum maghrib. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa maksud sholat qalbiyah? Qalbiyah apa qobliyah? Qalbiyah. Qalbiyah sholat hati. Nggak ngerti saya kalau sholat qalbiyah, sholat hati, ustazah. Ya. Ada sholat qobliyah, bukan sholat qalbiyah. Qalbiyah itu hati. Nggak tahu saya artinya apa. Oke. Sampai sini kita lanjut. Min hadisi Anas ibn Kibar as-sahabah kanu yabtadiruna ayyastabiquna as-sawari ayal al-amdu lahuma ayal rakaataini idza adzana al-maghrib. Karena ada dalil para sahabat itu kalau udah maghrib itu mereka mempercepat untuk segera sholat maghrib. Nah, dari sini kemudian para ulama berpendapat tidak disunahkan sholat qobliyah maghrib. Makanya ada yang enggak ngamalin qobliyah maghrib, ya ada ba'diyah maghrib. Tapi di dalam kitab tetap dianjurkan. Tapi bacaannya jangan yang panjang-panjang, yang ringan-ringan saja.
Kemudian yang terakhir wasalasun ba'dal isya, genap datu 17 rakaat. Dan disunahkan salasun 3 rakaat ba'dal isya, sesudah salat isya, yutiru biwahidatin minhunna, dia witirkan dengan 1 rakaat dari salat isya. Wal wahidatu hiya aqallul witri, dan 1 rakaat itu adalah sekurang-kurangnya salat witir. Wa aksaruhu, dan yang paling banyaknya 11 rakaatan, 11 rakaat. Tuh, ini witir. Nah, caranya ayyanwi biha sunnatal witri, dia niat salat sunnah witir awil witri faqat, atau niat salat witir saja, boleh. Qauluhu wal wahidatu hiya aqallul witri, perkataan di luar tadi 1 rakaat sekurang-kurangnya witir dijelaskan. Wala yukrahul ikhtisaru 'alaiha, tidak makruh, cuma membatasi witir 1 rakaat enggak apa-apa, boleh. Nanti ada perdebatan, makruh enggak makruh, tetap boleh. Khilafan lima bil kifayah an Abi Thayyibi. Ada pendapat lain tapi yang mengatakan makruh kalau cuma 1 rakaat doang mah. Ya, ini ulama yang lain di dalam kitab Al-Kifayah. Wa huwa khilaful aula. Dan 1 rakaat khilaful aula. Kalau bisa jangan. Nah, kalau bisa 3 dah. Witir jangan 1 rakaat, 3 rakaat lah. Itu khilaful aula. Wa adnal kamal salasun. Sekurang-kurangnya kalau pengen mendapatkan kesempurnaan sholat witir, salasun 3 rakaat, itu paling kurang. 3 rakaat paling kurang. Wa akmalu minhu, yang paling sempurnanya khamsun, 5. Berarti 5 dulu tuh, yang paling bagus 5 Pak. 5 rakaat. Summa sab'un, levelnya lagi 7. Tis'un, levelnya lagi 9. Summah da'asyarata, kemudian 11 rakaat. Wahya aktaruhu, dan ini udah batas maksimal. 11 rakaat ini udah batas maksimal. Maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala ghairuhu ala 11 rakaatan. Karena ada hadis dari Aisyah, maka Rasulullah, tidak adalah Rasulullah yazidu, menambahkan fi Ramadan, baik di dalam bulan Ramadan wala ghairihi, dan juga tidak di luar Ramadan, ala 11 rakaatan, di atas 11 rakaat. Fala tasihu az-ziyadah 'alaiha, maka tidak sah salat lebih dari 11 rakaat witir. Nah, ini dalil ya Pak ya. Tidak sah salat witir lebih dari 11 rakaat. Nah, itu adnal kamal. Nah, besok kita akan memperdalam dan melanjutkan tentang masalah salat witir dengan tata caranya. Witir agak panjang Ustaz. Besok insya Allah kita akan lanjut. Habis itu malam besok kita juga akan membahas tentang sholat qiyamul lail dan tahajud. Perbedaan antara keduanya apa? Sekarang kita baru bahas masalah rawatib terlebih dahulu, plus tambah witir. Tapi witir ini tidak didalami dulu, karena ternyata pas saya cek Pak, witir banyak lagi bahasannya. Jadi lebih baik besok, karena waktu juga sudah menunjukkan jam jam 10. Ada hadis-hadisnya Pak, kalau di dalam kitab ini saya bacain nih. Ini bonus tambahan hadis-hadisnya nih. Dalil tentang sholat rawatib yang muakkad dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyra raka'atin, raka'ataini qabla zuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghrib fi baitihi wa raka'ataini ba'dal isya fi baitihi wa raka'ataini qabla subhi. Dari Ibnu Umar, beliau mengatakan, aku menghafal dari Nabi SAW asyra rakaat, 10 rakaat yang diajarkan Nabi, salat sunnah, maksudnya mengiringi fardu, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya. Oh, di rumahnya malahan nih Nabi ini pernah, karena rumah nama Nabi deketan. 2 rakaat setelah isya di rumahnya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Tuh. Dalil yang kedua tentang salat sunnah rawatib yang ghairu muakkad. Man shalla arba'a raka'atin qabla zuhri aw arba'an ba'daha haramallahu azza wa jalla 'alan nar. Hadisnya ada tadi di dalam kitab ini. Barang siapa yang salat 4 rakaat sebelum zuhur wa arba'an ba'daha, 4 rakaat sesudah zuhur, haramahullahu azza wa jalla 'alan nar. Allah akan haramkan ia di atas api neraka. Itu yang kedua. Dalil yang berikutnya dari Aisyah, anna Nabi SAW kana la yada'u arba'an qabla zuhri wa raka'ataini qabla al-ghadati.
Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan sholat 4 rakaat sebelum zuhur, wa rakaataini dan 2 rakaat qoblal ghadah sebelum subuh, yakni sholat fajar. Dalil berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, kunna bil Madinah fa idza adzana al muadzinu li salatil maghrib. Pada saat itu kami ada di Madinah bersama Nabi. Fa idza adzana al muadzin, jika muazin sudah azan li salatil maghrib, untuk salat maghrib, ibtadarus sawariya, maka para jamaah bergegas menuju as-sawari, tiang-tiang. Maksudnya berbaris, merapat ke tiang-tiang kayak gini nih. Ya, zaman dulu kayak gitu. Wa raka'u raka'atain, mereka ruku 2 kali ruku, hatta inna rajulal gharib la yadkhulul masjidah, sampai ada orang asing la yadkhulul masjidah, dia masuk masjid, fayahsabu anna sholata qad sulliyat, dan dia mengira bahwa salat maghrib sudah ditunaikan, min kasrati man yusalliha, karena saking banyaknya orang yang salatnya. Itu dalilnya yang kedua, riwayat Imam Muslim. Jadi kalau untuk salat maghrib boleh salat 2 rakaat sebelumnya, tapi jangan terlalu lama-lama. Dalil tentang salat sunat tahiyatul masjid. Fa idza dakhala ahadukum al masjida, maka apabila masuk salah satu dari kalian akan masjid, fala yajlis, maka janganlah duduk, hatta yarka'a raka'ataini, sampai dia ruku 2 rakaat, maksudnya sampai dia salat 2 rakaat. Makanya salat tahiyatul masjid gugur kalau kita duduk. Ini dalilnya nih di dalam kitab. Ntar kita bahasnya ada. Jadi kalau pengen salat tahiyatul masjid, masuk ke masjid langsung. Kalau lagi azan, tunggu selesai azan, tapi sambil diri. Kalau udah duduk, cak, udah nggak lagi dianjurkan sholat tahiyatul masjid. Ini dalilnya, fala yajlis hatta yarka'a raka'ataini, maka janganlah dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Berarti kalau udah duduk, nggak usah sholat lagi, nggak dianjurkan. Pak Ustaz, tapi saya mau sholat apa? Sunnah wudu? Oh boleh, nggak apa-apa. Itu. Kemudian dalil witir tadi udah. Di sini ada dalil yang lain. Ini mah dalilnya di dalam riwayat Imam Abi Daud. Innallaha azza wa jalla qad amaddakum bi salatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan amadda, pertolongan kalian bi salatin, dengan salat. Wa hiya khairul lakum min humurin na'am. Dan pertolongan dengan salat itu lebih baik daripada onta warna merah, Alphard, Velfire dan lain sebagainya. Onta merah itu Pak, tahu onta merah Pak? Onta terbaik di zaman Nabi itu onta merah, Ferrari kalau bahasa kitanya. Orang kalau udah punya onta warna merah, itu pasti orangnya orang kaya Pak. Makanya untuk menunjukkan seseorang kaya atau tidak di zaman Nabi itu dibuktikan dengan punya onta, dan ontanya warna apa? Warna merah. Kalau ontanya udah warna merah, itu berarti dia orang kaya banget, luar biasa kayanya, Insya Allah. Makanya humurin na'am, onta merah, selalu jadi ungkapan lebih baik dari dunia dan seisinya. Apa yang lebih baik dari onta yang berwarna merah? Wahia al-witru, yakni solat witir. Faja'ala lahum fima bainal isya'i ila tulu'il fajri. Maka solat witir itu buat kalian dijadikan antara waktu isya sampai dengan terbit fajar. Sekarang udah boleh solat witir. Nanti ada pembahasan lagi, cuma besok insya Allah. Solat malam bagus, sekarang udah boleh nih. Solat tahajud sekarang boleh? Boleh. Tapi kalau ada pilihan, sepertiga malam yang pertama apa kedua? Jawabannya yang kedua. Kalau ini bandingannya. Tapi di antara yang kedua, lebih baik lagi sepertiga malam yang ketiga, yang terakhir. Kalau kita membagi waktu malam menjadi 3 bagian. Nah, terus ada dalil tentang sholat sunnah malam, duha, taraweh, istikharah, dan lain sebagainya. Insya Allah besok akan kita bahas step by step. Sampai sini saya buka kolom pertanyaan. Bagi yang di TikTok dan di sini. Jamaah TikTok ya. Ada Ustaz? Untuk bisa memenuhi 4 rakaat sebelum itu dengan waktu yang singkat itu Ustaz. Ya. Rukun sholat apa saja yang utama saja? Mungkin kita harus refresh Ustaz biar nggak ada istilah. Nggak ada sih Ustaz untuk anjuran kayak gitu. Yang penting kalau untuk kita patokannya jangan sampai ketika sudah qomat kita masih sholat sunnah. Itu aja. Tapi kira-kira kita masih keburu takbiratul kita sama imam, takbir kita sama imam, lanjutkan sholatnya nggak apa-apa. Itu aja Ustaz patokan utamanya. Iya. Kalau mau panjang boleh. Misalnya di masjid ini 10 menit. Cukup lah tuh panjangin. Dapatlah surat Abasa mah. Kalau baca cepat. Kalau baca cepat. Dan dibelah 2. Itu. Terus itu untuk tasyahud akhirnya itu ada pilihan kan? Sampai mana gitu. Tasyahud akhir. Kalau misalnya cepat, sedang
lama-lama itu gimana Ustaz? Sama Ustaz, yang menjadi patokan ini. Jadi kalau sholat sunnah dianjurin dasarnya yang lama-lama Imam. Itu dasarnya sholat sunnah dianjurkannya berlama-lama. Kalau untuk sholat wajib bercepat-cepat. Karena jamaah balik. Cuma begini, ketika kita sholat sunnahnya di masjid kan jamaah. Nah itu yang menjadi patokan, jangan sampai kita sholat sunnah jamaahnya kita terlambat. Itu. Jadi ketika kita sudah ada di masjid udah langsung sholat. Kalau ini tasyahud akhirnya itu kan biasanya sampai fil alamin la innaka hamidum majid ya. Mau ditambahin lagi ntar. Maksudnya ada kayak lebih pendek gitu Ustaz. Kalau kita buru-buru gitu. Oh iya udah sampai yang wajibnya aja Ustaz. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu adnal kamal, sekurang-kurangnya. Berarti sampai situ ya. Sampai situ batasnya. Ada juga kan misalnya imam tarawih kan yang seperti itu tasyahud aja Sampai situ. Itu yang wajibnya. Karena tasyahud akhir itu rukun salat. Tasyahud pertama justru bukan rukun salat. Makanya tasyahud akhir disunahkan untuk dipercepat. Ya, karena imam takutnya udah nggak nanggung lagi sholat kita kalau dia udah keluar dari sholatnya. Ya, itu Ustaz. Ada pertanyaan dari TikTok. Kenapa tidak ada sholat sunnah dan tidak boleh sholat sunnah asar setelah sholat asar dan juga setelah sholat subuh? Hikmahnya karena waktu itu adalah waktu di mana matahari terbit dan terbenam. Untuk mukhalafah dengan orang-orang Majusi. Apa bahasa kerennya Majusi? Zoroaster. Mereka yang menyembah matahari atau api gitu. Karena mereka mengagung-agungkan waktu ketika terbit dan terbenamnya matahari. Karena itulah kita tidak melaksanakan sholat sunnah setelah subuh dan asar. Itu jawabannya ya. Mangga teman-teman, nanti video-video yang ada di saya di-share semuanya ya, berkah semuanya. Nah, buat teman-teman di TikTok yang ingin ikut kajian kitab kuning rutin, boleh setiap malam Kamis, intinya itu. Hari Rabu malam Kamis ba'da Isya. Dan ini semuanya akan diutupkan. Saya nggak boleh nyebut kata-kata sempurna, di banned ntar. Diutupkan di channel saya dengan nama yang ini. Ya. Boleh nggak Pak Ustadz nanya satu tapi agak jorok sedikit? Ya. Kalau bisa diperhalus, saya jawab insya Allah. Ada lagi Pak Ustadz, guru-guru, orang-orang tuaku bertanya atau sharing? Cukup. Menanya ini aja, itu terkait dengan imam gitu. Ada hadisnya yang menyatakan bahwa kita surat-surat yang membacakan pada saat berjamaah itu lama gitu. Itu ada nggak? Harus lama gitu. Ada hadis. Sholat wajib apa sholat sunnah? Enggak. Justru begini. Kalau untuk sholat wajib, ketika nih ya ada 4 kriteria kalau nggak salah, tapi yang saya katakan ini saya ingat. Kalau misalnya di dalam suatu masjid ada orang tuanya yang udah lanjut usia. Yang kedua, ada orang yang lagi keburu waktu, kerja dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada orang yang sakit. Yang keempat, ada orang yang masyghul, terlalu sibuk. Maka bagi imam disunahkan untuk takhfif, diringankan. Itu. Jangan dipanjangin, digas, baca Al-Baqarah, itu udah nggak dianjurkan. Ini jamaah umum, kecuali jamaah yang makhsusoh. Apa itu jamaah yang makhsusoh? Jamaah yang makhsusoh itu jamaah khusus di pesantren misalnya. Itu nggak masalah. Santri-santriku, kata kiainya, nanti sholat isya kita akan spesial. Kita baca surat Al-Baqarah yang akan diimami oleh Al-Habib Umar bin Hafiz. Beliau akan baca Al-Baqarah. Itu boleh, makhsusoh. Atau udah diumumkan dulu sebelumnya. Subuh ini kita akan baca surat As-Sajadah. Itu nggak masalah. Jamaahnya makhsusoh. Nggak boleh protes di situ. Kalau udah disepakati. Kalau sudah disepakati. Nah, di sini makhsusoh atau umum, saya nggak tahu. Sudah ada kesepakatan atau belum, saya tidak tahu. Makanya yang pernah curhat sama saya, diantaranya Ustadz Helmi, itu sering kita diskusi. Jadi baiknya yang pendek-pendek. Bahkan Ustadz Helmi senang. Bagi dua. Ketika Isya beliau membiasakan mulazamah dengan juz 30. Buat apa? Ngebina bocah-bocah. Ya, itu
Beliau juga nanya, bagusan yang panjang apa yang pendek? Yang menjadi masalah bukan panjang pendek, ridho jamaah tuh. Kan saya udah sampein, bahkan di aksi Indosiar kemarin. Di aksi saya udah nyampein, prinsip demokrasi itu udah ada di dalam sholat jamaah. Tidak boleh siapapun maju menjadi imam kalau jamaahnya nggak redo. Habib, kiai, ustadz sekalipun pergi di masjid lain, tapi jamaahnya nggak ada yang ridho, nggak boleh dia jadi imam di situ. Minta izin dulu. Itu. Walaupun baca pendek, Pak Basri, walaupun dia baca pendek, tapi kalau orangnya gharib, tidak dikenal, asing, nggak boleh. Walaupun dia yang paling jago bacaan Qur'annya, hafiz, tapi nggak dikenal di situ, nggak boleh. Kecuali saya ceramah ke masjid di Jakarta, Ustadz silakan jadi imam. Udah ada perintah, itu nggak masalah. Artinya jamaah sudah ridho. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, ukuran panjang dan pendek untuk sholat wajib itu ridho dari jamaah. Kalau jamaahnya pada ridho sholat dipanjangin, silakan dipanjangin. Tapi saya yakin di sini nggak bakal semuanya ridho. Yakin saya 100%. Yang ada malah jadi piomongan di WhatsApp ntar, atau minimal di pos ronda. Di tandaan imam na hiji-hiji dah. Iya? Tidak ada pilihan. Maksudnya gimana tidak ada pilihan? Kalau sholat pengen jamaah tapi saya harus buru-buru. Tapi jamaahnya kepanjangan. Mana lebih baik, tidak jamaah atau? Kalau di sini mah gampang. No, kesono. Cepet, insyaallah. Di sana cepet. Iya. Memang kadang kita gini ya, apa namanya? Kayak saya sebenarnya. Iya. Bukan hanya saya perhati. Kalau subuh itu malah kadang-kadang nggak boleh Jumat itu. Karena pada dulu atau saya kadang malah nyapu dulu karena nanti lamanya gitu. Jadi sengaja yang telat-telat ini. Karena ikhlas juga ya. Malah kadang kalau saya mau ke Jakarta, itu udah hari saya nggak sholat di sini. Tapi tiap hari pengen berjamaah. Padahal saya pengen berjamaah. Berjamaah kan tidak harus di masjid ini. Kalau kita, karena kita masyarakat perkotaan yang diburu dengan waktu. Kalau kita ada target untuk sampai ke kantor jam 7 atau jam setengah 7, berarti harus berangkat dari rumah jam 5. Pilihannya itu bukan berjamaah atau tidak berjamaah. Berjamaah di sini atau kita cari masjid lain. Nah, itu solusinya. Jadi, kalau kita tahu di sini imamnya lama, sementara di luar masjid ini imamnya cepat, di stasiun misalnya, pasti di setiap stasiun sekarang ada musola, lebih baik jamaah di stasiun. Kalau yang naik kereta atau kita naik mobil, nantilah kita berangkat misalnya pas subuh, kalau udah keluar lah nanti di masjid. Mana masjid Parung misalnya. Parung agak cepet, Pak. Bapak saya imam. Kalau anaknya protes ntar. Enggak, bapak saya justru alhamdulillah bapak saya jadi imam besar di masjid. Karena apa? Salah satunya itu yang paling disenengin yang cepet-cepet. Kalau untuk sholat yang jamaah yang dipanjangin itu tidak ada. Dan panjangkanlah, perintah secara literlek ya untuk memanjangkan sholat itu nggak ada. Tapi asar dari sahabat ada. Asar Sayyidina Abu Bakar pernah baca surat Al-Baqarah waktu subuh, bahkan sampai hampir molor. Ini udah ada di kitab ini, kita bahas kemarin. Sampai hampir terbit matahari. Sahabat yang lain pada protes. Ini mau terbit matahari, ya Khalifah, masih belum kelar aja sholatnya. Demi Allah ini bagus. Tapi ini sholatnya sahabat, bukan masjid Mas'a. Beda. Nah, kalau di kita patokannya itu aja. Selagi tidak ada orang yang tua, sakit, sibuk, diuber waktu, sholat cepetin. Makanya bacaan yang pendek-pendek aja. Boleh gak sih baca ayat-ayat di surat Al-Baqarah? Boleh. Tapi jangan 16 ayat. Bacalah ya sekadar ayat kursi lah ya. Ayat kursi 1 rakaat. Oke kan? Misalnya Allahu la ilaha illa sampai sinatu wa huwal aliyul. Boleh dah. Allahu akbar. Enak kayak gitu. Insyaallah. Dan tinggal di mana, asal mana? Bogor. Boleh. Waktu di aksi Indosiar ada salah satu teman saya 2 ayat doang di rakaat kedua.
Salamun qaulam min rabbir rahim wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Dalam hati ini sampai kun fayakun gitu. Allahu Akbar. Udah ya. Disalahin? Enggak, emang udah pada pinter-pinter, soalnya udah pada tahu hukum. Nah itu, Ustadz, saya males banget sholatnya. Gimana solusinya ya Ustadz? Yang nanya siapa nih akunnya? Ahok. Ini Ahok asli, Ahok bukan ini. Buat Anda yang males sholat, ingat, Anda masih hidup sekarang, masih dikasih umur sama Allah. Banyak yang udah mati. Kenapa Anda masih hidup? Allah sayang, masih kasih kesempatan buat sholat. Ntar kalau udah mati nggak bisa sholat lagi. Fa asaddaqa fa akun minas sholihin. 2 rakaat orang yang dikubur itu lebih dinanti daripada orang-orang yang daripada dunia dan seisinya tuh, kata Nabi SAW tuh. Makanya rajin-rajinin dan berbanyak-banyak. Nah, ada pertanyaan. Ini nggak apa-apa saya baca dikit ya Ustaz ya. Misalnya seseorang menjual maninya, gimana hukumnya? Sedangkan mani suci, barang suci boleh dijual. Jual beli sperma. Masalahnya najis, bukan najis menjijikan atau tidak. Boleh, kalau ditanya secara fikih boleh, karena suci. Jual beli sperma itu boleh menurut ijtihad saya. Kalau mungkin ada yang berpendapat berbeda ya mungkin, tapi menurut saya boleh karena sperma itu suci tetap. Sekalipun dianggap jijik, tapi tetap suci. Di dalam kitab wa in kana mustaqdaran, sekalipun dianggap jijik. Jadi boleh, sah secara fikih. Maaf ya Ustadz agak jorok ya, nggak apa-apa ya udah saya paham. Intinya boleh. Tappingnya nggak saya baca, bukan nggak kebaca, lewat ke atas. Untuk istrinya boleh dijual, silahkan jual aja ke istrinya sendiri. Ya Allah ya Rabbi. Salam dari Sulawesi Barat. Salam. Salat qobliyah ba'diyah baca surat apa setelah Al-Fatihah yang afdol? Tadi udah dijelaskan. Yang paling populer rakaat pertama baca surat Al-Kafirun, rakaat yang kedua baca Al-Ikhlas. Tuh, oke. Makasih, siap. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsir buat semuanya. Follow saya jangan lupa, dan nanti kalau ada video-video bantu di-share, di-post ulang ya, teman-teman. Mudah-mudahan bisa memberikan faedah dan manfaat buat semuanya. Oke. Ada, kita tutup udah jam 10. Ya. Nah, mungkin banyak imam yang panjang-panjang bacanya itu karena ustaz-ustaz ulama-ulamanya yang menjelaskan itu kayak tadi Ustaz itu mencontohkan yang panjang itu adalah Al-Baqarah dan Al-Imran. Padahal kita kalau lihat di 30 aja An-Nazi'at panjang banget. Panjang apa enggak gitu? Panjang. Nah, itu tuh maksudnya buat saya itu panjang. Perbandingan itu salah. Nah, itu. Ya. Gimana? Buat saya itu panjang. Jadi kalau pengen baca yang panjang kayak gitu Ustaz, difasol, dipisah. Bagi 2. Jangan digeber semuanya. Berarti kalau alasannya mau misalkan untuk mengingat itu kan bisa dibagi 2 gitu kan? Iya. Boleh bagi 2. Saya anjurkan, Ustaz Sami udah saya sampaikan itu. Makanya Ustaz, terserah. Saya mewakili beberapa yang pernah datang ke saya. Saran saya untuk masjid ini, coba deh kita buat pelatihan daurah imam sholat. Undang syekh-syekh dari Arab yang udah punya sanad. Mau Ustaz? Itu. Kita perbaiki. Saya ya mohon maaf, buat saya sendiri belum tentu benar bacaan sholat saya. Al-Fatihah aja dah. Jangan surat yang lain belum tentu benar. Kadang waladhdallin yang gak medok huruf dotnya. Berat. Nabi SAW juga menjelaskan, beliau yang paling fasih soal dot. Makanya kalau bisa nanti suatu saat, tapi bagi yang imam tetap ya, bagi yang imam tetap, dan jemaah yang lain boleh untuk ikut daurah Al-Quran bersama syekh ini. Gak usah cari penerjemah, saya yang nerjemahin. Saya biasa nerjemahin syekh. Maya baik mahal bayarnya, ke saya mah gampang lah. Ini mah kok bener ini, saya ngomong sebagai tuan rumah ini, bukan sebagai jamaah lain. Kalau itu minimal 1,5 kita buat penerjemahnya doang. Buat syekhnya minimal 5 atau 4 lah, belum buat antar jemputnya. Itu biasa ya, karena saya dampingin syekh lebih dari puluhan syekh. Segitu jamaah biasanya pada ngasih amplop ke syekh. Saya emang gak pernah minta, cuma ihtiram. Rata-rata 5. Kalau jamaahnya agak gede 7 dikasih. Buat penerjemahnya gak kurang dari 1,5 atau 1. Paling rendah tuh 1. Apalagi kalau penerjemahnya udah punya nama juga. Tuh, udah ini mah saya aja. Kalau mau nanti kita buat daurah sekali. Kapan? Ya kan, daurah qiraah Quran. Kalau bisa ajak imam-imam lain yang ada di masjid Semekarwangi, pusatnya di sini, boleh. Kita belajar dari mulai makharijul huruf terlebih dahulu. A, B,
ba, ta, tha, cara huruf keluarnya gimana, langsung baik praktek. Nanti di akhir diijazahkan Al-Fatihah satu persatu. Oh, ini usulan dari saya. Saya ngomong karena saya udah ngelaksanain, sering diundang, sering nerjemahin daurah kayak gitu. Jadi enak. Ini enak. Ini saya ngomong bukan nyaranin tanpa logika karena saya udah laksanakan. Tapi mangga eta mah terlangkung. Nanti dibicarakan lagi baiknya seperti apa. Ngomong undang ustadz lokal boleh, tapi yang udah punya sanad cari yang qori, yang fasih. Ngomong undang syekh yang supaya ada gairah atau haibahnya boleh. Saya bisa rekomendasikan syekh yang mana yang udah punya sanadnya dalam qiraahnya gitu. Oke. Ya. Waktu Ramadan kemarin itu juga kan ada ini ya, ada syekh dari Palestina. Ya, Syekh Omar sekaligus penerjemahnya dari lembaga mana kemarin itu beliau baca surat Al-Baqarah ya, sangat pendek ya. Cuman yang panjang itu surat apa? Kunutnya ya. Kunutnya. Cuman tadi yang ditanyakan oleh Pak Herman tadi, apakah ada hadis yang memerintahkan dalam sholat itu bacanya yang panjang. Sementara di masa itu kan sholat subuh di hari Jumat panjang ya. Memang ada dalam hadis itu menjelaskan bahwa Nabi itu pernah mencontohkan sholat subuh itu membaca surat As-Sajdah dan Al-Insan. Tetapi dalam konteks hadis itu tidak dikhususkan hari Jumat oleh Nabi itu. Memang pernah Nabi itu membaca dalam sholat subuh itu sholat As-Sajdah dan Al-Insan. Tapi dalam konteks hadis itu tidak dikhususkan oleh Nabi di hari Jumat. Tapi tadi kembali ke jamaah, keinginan jamaah. Iya. Itu yang paling ihtiyat ya, paling hati-hati. Yang ada hadisnya, Pak Herman, apabila kita sholat wajib fal yukhaffif, pendekin rokaatnya. Rokaatnya, bacaannya di setiap rokaat. Yang ada malah sebaliknya. Kalau sholat jamaah pendekin. Tapi kalau sholat sunnah sendirian, sholat mayasya, sekehendaknya. Sampai kaki retak-retak. Apanya? Bukannya bagus. Sholat jamaah fardu maksudnya. Enggak, justru sebaliknya. Itu hadisnya ada. Nabi sendiri loh yang ngomong. Nabi kurang soleh apa? Manusia terbaik yang ada di muka bumi ini mencontohkan kalau sholat fardu itu sholatnya pendek-pendek, bacaannya nggak terlalu panjang. Kalaupun dianggap panjang, bagi orang Arab pada saat itu pendek dengan iman mereka. Beda sama iman kita, masih ada duniawinya. Itu yang harus dipikirkan. Makanya fikih itu harus luas dan luas pemahaman itu di sini supaya nanti tidak jadi bentrok dalam berbagai qaul atau pendapat. Kalau untuk saya di sini Ustaz, saya udah safety banget dah. Lebih baik dipendekin, udah itu aja. Ukuran sholat tuh jangan lebih dari 7 menit. Udah itu udah safety banget untuk ukuran kita di sini ya. Saya baca diskusi-diskusi yang datang ke saya ngobrol. Udah kalau bisa tuh udah sama salam. Oh, udah salam kan bebas kan? Mau gimana terserah. Mau zikir dipanjangin terserah itu mah. Penting sholatnya dipendekin. Kadang-kadang ada di sholat subuh bisa sama maghrib itu kan terucap, tapi nggak sama makmum. Tapi kalau Allah asar itu kan tidak terucap dalam hati gitu ya Imam. Itu bisa pendek. Tapi kalau misalkan yang pendek mau, kadang dipanjangin kan. Ada yang seperti itu gimana kan? Itu bukan anak yang hatinya nanti ini ada. Saya close dulu live-nya ya. Terima kasih teman-teman, biar durasinya nanti nggak terlalu panjang. Jazakumullah khairan katsir.